Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Raisa. Dan saya Najwa Ashila. Kami akan menjelaskan yang pertama mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dan yang kedua yaitu perkembangan peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah. Dan apa sih dinasti Umayyah tuh? Dinasti Umayyah atau kita sebut dengan Bani Umayyah artinya adalah keturunan dari Umayyah bin Abdul Syam. Yang mana Bani Umayyah ini merupakan salah satu bangsa Quraisy, sama juga dengan Bani Hashim, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Bani Hashim dan juga Bani Umayyah itu mereka memiliki leluhur yang sama, yaitu Abdul Manaf. Dimulai pada pra-Islam, sebelum masuknya Islam, antara Bani Hashim dan juga Bani Umayyah, mereka sama-sama merebutkan loyalitas yang tinggi atau merebutkan pandangan-pandangan orang atau kekuasaan, khususnya di bidang sosial dan politik. Pada saat Islam sudah mulai berkembang dan pada saat itu perekonomian dari Bani Umayyah ini sudah mulai menurun dan mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertentangan terus berlanjut sehingga terjadi satu peristiwa yang memberhentikan perdebatan tersebut atau pertengkaran tersebut, yaitu peristiwa Fatu Mekah pada tanggal 8 Hijriah 661 Masehi. Di situ peristiwa Fatu Mekah atau terbukanya peristiwa di mana Nabi Muhammad ke Mekah bersama pengikutnya untuk menghadapi Bani Umayyah. Di saat itu Bani Umayyah sudah mulai menyerah, mereka menyerah dan mereka mengakui kekalahannya kepada kepada Nabi Muhammad, dan di situ mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Berbicara mengenai bagaimana sikap Bani Umayyah setelah mereka masuk Islam, mereka itu memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga strategi dakwah mereka itu bagus dan Islam pun sangat cepat menyebar karena perjuangan mereka. Tapi disayangkan Bani Umayyah ini memiliki tujuannya tersendiri, dan itu akan terbongkar pada peristiwa Am al-Jamaah esok. Belum sampai situ. Kita lanjut. Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, salah satu kalangan Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, Bani Umayyah itu merasa bahwa mereka itu ketinggalan jauh. Kekuasaan mereka atau kekuatan mereka tuh dalam mendakwahkan Islam itu ketinggalan jauh dari kaum Ansar dan juga Muhajirin. Mereka nggak mau kalah. Sehingga pada pemerintahan Utsman bin Affan, mereka lebih diuntungkan karena pada saat itu banyak kalangan Bani Umayyah yang diangkat menjadi gubernur atau diangkat menjadi pejabat pada zaman Utsman. Karena itulah konflik terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman, konflik terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Masuk kita ke bagaimana proses berdirinya dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah ini ditandai dengan peristiwa Am al-Jamaah, yaitu rekonsiliasi umat Islam. Di situ umat Islam dikumpulkan dan dipersatukan dengan satu orang pemimpin saja. Peristiwa itu terjadi pada saat Hasan bin Ali berkuasa lebih kurang selama 6 bulan pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Saat itu Hasan bin Ali terpaksa menyerahkan kekuasaan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena apa? Karena saat itu Hasan bin Ali diancam karena Hasan juga tidak mau ayahnya tuh diperjelekkan oleh mereka. Maka dengan hati yang terluka, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Tapi siapa sangka ternyata peristiwa Am al-Jamaah ini menyebabkan pertukaran sistem demokrasi menjadi monarki di saat kepemimpinan Muawiyah, dan untuk generasi seterusnya selama 39 tahun kalau tidak salah, yang berkuasa menjadi seorang khalifah itu hanya keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedikit sekilas kita balik ke belakang, pada masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib, terjadi peristiwa tahkim yang ternyata hanya menguntungkan pihak Muawiyah saja. Setelah golongan Islam itu terpecah. Ada yang Khawarij, keluar dari garisannya Ali, dan juga ada yang Syiah yang selalu membela Ali. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan.
Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ia lebih menitik beratkan kepada pengembangan sistem pemerintahan. Adapun usaha-usaha yang dilakukannya yang pertama yaitu membentuk Diwan Al-Ijabah, yakni pengawalan terhadap khalifah, yang kedua Diwan Al-Barid atau dinas pos, yang ketiga Diwan Al-Khatim atau dinas tempel, yang keempat Sahibul Kharaj atau pemungut pajak. Yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, banyak terjadi pemberontakan sehingga kekhalifahan dinasti Umayyah berada di ujung tanduk. Akan tetapi, ia berhasil menyatukan kembali umat Islam yang telah bertikai. Adapun usaha yang dilakukannya yang pertama yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, yang kedua penggantian mata uang, dan yang ketiga membentuk Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik menerapkan dua kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan di dalam negeri berupa jaminan sosial kepada anak yatim serta penderita cacat, serta membangun jalan menuju Hijaz yakni Makkah dan Madinah. Adapun kebijakan di luar negeri yaitu penaklukan wilayah Islam. Selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ia membangun peradaban Islam yang cukup gemilang. Di antara usaha-usahanya yang pertama yaitu menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Mawali. Yang kedua yaitu mengembalikan dana pensiun anak-anak yatim pejuang Islam. Dan yang ketiga yaitu menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Dan yang terakhir yaitu ada Hisham bin Abdul Malik. Selama masa pemerintahannya, Hisham bin Abdul Malik lebih banyak mengatasi konflik dan perselisihan dengan tujuan agar negara menjadi tentram dan damai. Selanjutnya yaitu kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu agama. Terdapat ilmu qiraat, yakni ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu hadis. Khalifah yang pertama kali membuka hadis adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir berkembang dari lisan ke lisan hingga akhirnya tertulis. Dan yang terakhir ada ilmu fikih. Yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, yakni kemajuan ilmu sejarah, ilmu kedokteran, seni bangunan dan arsitektur, serta seni rupa. Yang ketiga yaitu kemajuan ilmu pemerintahan. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan, Al-Wazir, Al-Zidam As-Siyasi, dan An-Nizam Al-Idari. Dan yang terakhir yaitu peninggalan peradaban Islam era dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada Masjid Agung Damaskus, Istana Amroh, dan Kubah As-Sakhrah.